Kembali lagi di Hot Room. Tadi perdebatan dari kubu sebelah kanan. Menuduh khususnya dari Demokrat. Dulu kamu waktu berkuasa 20% kursi di DPR. Kenapa lu tidak robah itu presidensial threshold? Sekarang sesudah tidak berkuasa teriak-teriak. Tidak kan? Benar kan? Ya, betul. Itu Demokrat, tapi dia tetap melawan. Sekarang saya mau tanya Pak San Mustafa. Bapak kan di Komisi 2. Sekarang ini masih bisa dirubah nggak? Dan gimana caranya? Ya, kan tadi saya sampaikan mengubah undang-undang itu kan harus ada dua kan DPR sama pemerintah. Saya ingin sampaikan, kita udah sepakat waktu itu untuk revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Supaya tidak ada kerumitan dan juga belajar dari pemilu 2019 yang lalu. Ini sudah masuk ke badan legislasi draft undang-undang pemilu itu. Nah di tengah jalan, tiba-tiba misalnya di partai koalisi satu-satu konferensi pers. Bahkan PAN yang tidak ikut koalisi saja, waktu itu mengatakan tidak mau mengubah undang-undang pemilu. Terus Gerindra. Banyak yang balik badan Bang Hotman. Dari awal menyatakan tidak ada perubahan undang-undang pemilu. Semua akhirnya. Pak Ferry, ada DPR nggak? Dan terakhir saya dengan Mbak Titi lagi ada acara saya kan undang Mbak Titi, ada acara terkait dengan soal revisi undang-undang pemilu. Tiba-tiba karena semua koalisi mengatakan itu tidak ada perubahan undang-undang pemilu, ya kita Nasdem akhirnya juga sama. Dengan alasan yang bisa kita perdebatkan. PKS masih tetap berjuang. Ya waktu itu kan PKS kan tetap PKS karena kan ada di luar kan. Iya. Ada di luar koalisi Bang Hotman. Nah Nasdem termasuk yang memperjuangkan dalam undang-undang pemilu itu untuk menurunkan yang namanya presiden threshold. Itu Bapak di Komisi 2? Di Komisi 2. Bisa. Nah sekarang ini kan tahapan sudah mau dimulai nih. Ya. Kalau misalnya pemilu 2024 itu Februari, tahapan di bulan Juni. Ya. Kalau pemilu 2024 di bulan Mei, tahapan itu sudah dimulai di bulan September. Nah kalau kita mau misalnya revisi, undang-undang pemilunya ini harus benar-benar yakinkan semua partai dan juga yakinkan pemerintah. Nah. Untuk 2024, bisa nggak ke 0%? Ya kalau misalnya nggak ke 0%, minimal tadi. Ya. Saya jawab nggak bisa Bang. Ya? Nggak bisa Bang. Karena begini, waktunya sudah terlalu pendek. Bisa Bang. Ini tantangannya sudah di luar diskusi gitu ya. Kenapa saya katakan sulit? Saya potong dulu. Sulit, Bisa. Nggak bisa Bang. Pengalaman yang sudah revisi undang-undang pemilu itu nggak pernah bisa sebentar. KPU itu bilang 20 bulan. Undang-undang yang paling sulit mencapai kesepakatan dan selalu lama menyelesaikan adalah undang-undang pemilu. Nggak ada waktu, kasihan nanti KPU-nya. Sangat bisa. Sangat bisa. Saya cuma bicara pengalaman selama ini. Sebagai pendukung 3 periode Mas Kodari kali ini salah. Gini, saya ingin tanya dulu Mas Ferry nih. Dulu yang pertama statement bikin pernyataan ke publik bahwa tidak mau mengubah undang-undang pemilu itu Gerindra. Sekarang ini kalau gitu saya no komen habis ini. Saya sama Bang Mardhani ini masih berjuang ini. Tapi Gerindra tiba-tiba tidak mau undang-undang pemilu berubah. Nggak usah ngomongin yang kemarin-kemarin, ini ngomongin yang sekarang. Presiden mau nggak presidensial threshold-nya 0%? PAN, Nasdem, kita semua mau nggak mendesakan memberi pengertian kepada presiden bahwa presidensial threshold untuk 2024 0%? Mau nggak Gerindra? Ya, kalau Gerindra tadi saya sampaikan 0% siap. 20% siap. Pemilu 2024 kalau ada revisi tentang undang-undang pemilu, ributnya itu lebih besar dari ini nih, lebih besar. Gitu. Jadi dengan kondisi waktu, kemudian tidak adanya persamaan platform masing-masing partai politik, saya rasa kalau mau revisi nanti setelah pemilu 2024 gitu. Karena apa? Kalau tidak salah sekarang untuk RUU pemilu sudah dikeluarkan dari prolegnas. Sudah keluar dari prolegnas? Sudah keluar. Oh, jadi udah nggak mungkin? Sudah tidak lagi menjadi program legislasi nasional. Ya. Jadi kalau kemudian soal presidensial threshold, apapun itu adalah kepentingan subjektif partai-partai politik. Jangan menjadi sumber konflik baru. Terakhir tanggapan Anda terhadap serangan terhadap Anda tadi. Saya kira bukan serangan, ini soal
Ini soal kebutuhan kita hari ini. Jadi di depan matahari ini ada begitu banyak bintang-bintang baru dalam tanda kutip begitu. Karena kita ini kan dapat bonus demografi begitu. Dalam sektor kepemimpinan pun hari ini ada begitu banyak anak muda yang sangat luar biasa kapasitasnya. Itu yang saya katakan tadi, ada Sandi Uno, Ridwan Kamil, Ganjar, AHY, macam-macam lah begitu. Ada Erick Thohir, lain segala macam lah. Ini kan kasihan ini. Sedangkan publik juga kan berharap mereka bisa maju kan. Kenapa kok mereka tidak bisa maju sesudah kita ronsen? Oh ternyata sistemnya, aturannya. Belum lagi kalau kita kaitkan misalnya 2 kali pemilu kita ini kan kemudian menciptakan pemilu yang cukup panas kan. Itu dia. Kenapa? Oh ternyata hanya ada 2 kandidat. Sesudah kita cek begitu, oh kalau radiator kita itu panas, ya, kalau mobil kita panas, jangan-jangan radiatornya kurang air. Pemilu kita ini panas, jangan-jangan memang karena kurang kandidat begitu. Sehingga kemudian kita harus membuka kan. Kesimpulan Anda, presidensial threshold harus dirubah. Harus diubah sehingga kemudian kandidatnya menjadi lebih banyak. Pak Mardhani gimana Pak Mardhani? Bang Hotman, ini masalah penting. Everything rises and fall on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. PKS konsisten turunkan presiden threshold dan bisa selama ada political will dan ingin memperbaiki demokrasi. Ayo kita turunkan presidensial threshold. 10% maksimal, 0% lebih baik. Terima kasih. Oke, kita akhiri diskusi yang sangat hot hari ini dengan kesimpulan hot room menjadi awal dimulainya perdebatan apakah presidensial threshold akan segera dirubah undang-undangnya atau tidak. Ini menjadi awal momentum. Kesimpulan lain, tidak ada makan siang yang gratis. Semua ada kepentingan yang terselip. Terlebih dalam arus politik yang dinamis. Bicara koalisi sekarang, tapi nanti bisa berubah. Siapa yang tahu? Dan rekan-rekan partai banyak yang setuju 0%. Dan yang terakhir adalah perang politik bisa lebih kejam dari peperangan nyata. Dalam peperangan Anda hanya terbunuh sekali. Sedangkan dalam perang politik Anda bisa terbunuh berkali-kali. Itu kata Winston Churchill. Demikianlah akhir dari Hot Room malam ini. Terima kasih kepada para narasumber dan jangan lupa Hot Room tiap hari Rabu jam 9.30 membahas yang hot-hot hanya di Metro TV. Metro TV.